Data warehouse. Tujuan pembelajaran yaitu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support. Dapat mendesain model data multidimensi, kemudian memahami online analytical processing atau OLAP, kemudian memahami arsitektur dan implementasi data, kemudian memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Pendahuluan, data warehouse adalah suatu database penjunjung keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penjunjung pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengundang histori dan yang terkonsolidasi. Definisi tentang data warehouse. Suatu DW atau data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time varian, dan tidak mudah berubah. Menurut Bapak data warehouse, suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Barry Devlin, IBM Consultant. Hubungan data warehouse dengan decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, kemudian memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya yaitu untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dan sebuah array yang disebut dengan mall. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut dengan sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Setiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimensional label. Tabel faktanya mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Kayak gitu, ini contohnya. Kemudian online analytical processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum digunakan query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dari dimensi. Misalnya cara cari total penjualan atau sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah rollup, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Kemudian misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Kemudian drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Kemudian yang ketiga adalah pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika kita dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai huruf ini. Oke, ini contohnya. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut.
ada berikut ini, kemudian ini select sum as the CLS, kemudian CLS from CLS S, kemudian time dialihkan dengan T, whereas time ID sama dengan time ID, group by T.years, dan select sum sama di S.cell, kemudian from CLS dialihkan dengan S, dan location dialihkan dengan L, whereas time ID sama dengan L time ID, group by dari L state, kemudian sehingga menjadi query baru berikut ini, yaitu select sum S CLS, kemudian from CLS dialihkan dengan S, kemudian time dialihkan dengan T, dan location dialihkan dengan L, whereas time ID sama dengan time ID, dan time ID sama dengan L time ID, group by T.years, kemudian L state. Seleksi dan di sini, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Pertama adalah proses model. Tipe apa yang akan dimodelkan, kemudian grain, apa saja data dan level atom data yang akan disajikan, kemudian dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, kemudian ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu tabel dan multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti CLS memungkinkan data dapat dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, kemudian grain, type, dan atau time, day, week, month, quarter, years. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut ini arsitektur dari data warehouse. Sisi klien dan pada sisi klien adalah query dan analisis, kemudian warehouse dan integrator, ada metadata, ada ekstraktor monitor, kemudian sumber-sumbernya. Ini juga arsitektur data warehouse. Ada OLAP di BMS, kemudian sumber data lainnya, sharing, memformasikan kumpulan. Kemudian ada server data warehouse, server OLAP, klien, dan rollup. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi, misalnya customer, kemudian produk, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dapat dan ringkas di sederhana subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, kemudian flat time, catatan transaksi online, transaksi pemberian, dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam tabel warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyajian struktur, kemudian struktur atribut, dan sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misalnya tarif hotel sama dengan mata uang, kemudian project, pajak, breakfast convert, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini harus terkonversi. Kelihatan soalnya yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan aplikasi desain support. Kemudian yang kedua adalah apa pertimbangan yang digunakan dengan mendesain data warehouse. Ketiga adalah deskripsikan dimensi dan pengukuran model dalam model data multidimensi, dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. 4 adalah apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa. Yang kelima, perhatikan contoh relasi sales pada gambar 10.1. Tunjukkan hasil pivoting relasi pada PID dan time ID. Dan pada soal yang keenam adalah pada gambar 10.1, tunjukkan hasil roll up pada log ID, misalnya negara bagian. Yang ketujuh adalah tuliskan query dalam SQL sesuai dengan data yang ada pada program 10. A, yaitu carilah perubahan presentasi dan penjualan per bulanan tiap total untuk tiap lokasi. Kemudian yang B adalah carilah perubahan persentase dan
dalam penjualan kuartalan total untuk tiap produk. Kemudian carilah 3 besar lokasi yang diurutkan berdasarkan penjualan total. Yang ke-8 adalah mengapa VIE begitu penting dalam lingkungan decision support. Bagaimana VIE dihubungkan dalam lingkungan data, warehousing, dan online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.